A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan fiha salam, tahiyatan min ahlil jinan, tahiyatul mahabbah wal ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi farada siyama fi syahri Ramadan wa anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, dan Allah juga menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk, sebagai hidayah, dan juga sebagai penjelasan bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, pemirsa pesantren digital ceramah Ramadan Ukhuwah, serta anak-anak ustadz, seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT HKBS yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan tentu kita semua umat beliau dari dulu sekarang di akhir zaman. Hadirin pemirsa pesantren digital ceramah Ramadan Ukhuwah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita tiba di hari pertama bulan Ramadan. Bulan yang kita rindukan selama 11 bulan yang lalu. Bulan yang kita selalu berdoa ketika 3 bulan yang lalu, bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maka alhamdulillah kita berbahagia pada hari ini. Marhaban ya Ramadan, selamat datang. Ahlan ya Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh pengampunan, dan juga pembebasan dari api neraka. Di bulan ini, di dalamnya ada malam, yang malam itu jika kita beribadah, maka malam itu menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan mulia yang Allah mewajibkan kita berpuasa di dalamnya. Allah hadirkan juga amalan mulia dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang mulia, dan Allah balas pula dengan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maka panggilan Allah khusus bagi orang-orang yang beriman, khusus bagi orang-orang yang di dalam hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tujuan akhir dari puasa ini adalah membentuk la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, alhamdulillah, pada tahun 2022 ini, pada tahun 1443 Hijriah ini, Ukhuwah kembali menghadirkan pesantren digital. Ini adalah tahun ketiga menghadirkan ceramah Ramadan Ukhuwah yang bisa disaksikan live di YouTube resmi SIT Ukhuwah Official setiap sore hari dengan berbagai tema yang insya Allah sangat menarik bagi kita semua. Hari ini adalah hari pertama kita memasuki bulan suci Ramadan, dan tema kita hari ini adalah kenapa kita harus berpuasa. Hadirin para pemirsa pesantren digital ceramah Ramadan Ukhuwah yang dimuliakan Allah. Pertama, kita mempelajari
mengingat kembali apa itu definisi puasa. Puasa yang secara bahasa adalah asyam atau as-shaum, yang secara etimologi berarti al-imsak atau menahan diri dari sesuatu baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Berikutnya secara terminologi, ulama fikih sepakat mendefinisikan puasa atau as-shaum tadi dengan definisi menahan diri atau al-imsak dengan niat beribadah kepada Allah, dengan niat ta'abud dari makan, minum, hubungan biologis, dan segala hal perbuatan yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis Nabi SAW, dan yang ketiga adalah Al-Ijma'. Dan puasa berlandaskan 3 landasan syar'i ini. Yang pertama Al-Quran, sebagaimana yang tadi kita bacakan di awal, Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yang kedua adalah Sunnah, atau hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang rukun Islam, dan salah satunya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga adalah Al-Ijma'. Al-Ijma' ini adalah kesepakatan ulama. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa puasa di bulan Ramadan ini sifatnya, hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi seluruh umat muslim yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, ketika kita bertanya kenapa sih kita harus berpuasa, maka tentu kita harus beranjak dari apa sih keutamaan atau fadilah kita berpuasa, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah puasa itu adalah jalan untuk meraih takwa. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka syarat takwa itu adalah diantaranya berpuasa. Dengan berpuasa ini kita melahirkan sifat dan juga keimanan pada level takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka output dari Ramadan, output dari puasa adalah hamba yang bertakwa. Yang kedua adalah sarana penghapus dosa. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Tentu dosa-dosa yang Allah ampuni adalah dosa-dosa kecil selama kita tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Nah, maka dengan sarana penghapus dosa ini kita berharap ketika kita melalui bulan suci Ramadan ini kita menjadi suci kembali. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan cara apa? Imanan wa ihtisaban. Puasanya bukan sembarang puasa. Bukan puasa hanya menahan lapar. Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa yang hanya dia mendapatkan lapar dan haus saja. Dia tidak mendapatkan pahala apapun ketika puasanya tidak berlandaskan imanan wa ihtisaban. Hadirin para pemirsa ceramah Al-Bani Bukhari yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah perisai dari api neraka. Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad bersabda, "Inna masyiyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar." Puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Maka dari itu kita berharap dengan puasa ini, dengan puasa yang kita jalankan ini, kita terhindar dari api neraka itu minan nar, pembebasan dari api neraka. Yang keempat adalah sarana dikabulkannya doa. Hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Salah satu mengatur da'watuhum as-shaimu hatta yuftir, wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." Ada 3 kata Nabi, orang yang berdoa itu doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Maka di kesempatan sore hari ini, di waktu yang afdal untuk berdoa,
Doa orang yang shaim, yang berpuasa ketika dia menjelang berbuka, la turad, kata Nabi, tidak akan tertolak. Banyak berdoa. Anak-anak Ustaz, jangan banyak megang gadget, ya. Karena ini waktu adalah waktu mustajab doa. Banyak berdoa. Doa minta kesehatan, doa minta prestasi, doa minta panjang umur, doakan kedua orang tua, doakan kain ini, paman, akhir berikan keluarga, doakan. Karena doa di sini adalah dikabulkan oleh Allah, tidak tertolak. Yang berikutnya, yang kelima adalah sarana mendapatkan pintu ar-rayyan. Hadis dari riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun." Kata Nabi, di dalam surga nanti memiliki 7 pintu. Dan di antara salah satu pintu itu bernama adalah ar-rayyan. Tidak akan memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dirahmati Allah. Orang yang berpuasa di bulan yang mulia, dengan bulan yang mulia ini, amalan puasa ini memuliakan orang yang mengerjakannya, maka Allah memberikan hadiah kemuliaan pula. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, setiap amal bagi cucu Adam, keturunan Adam itu adalah baginya, kecuali puasa. Puasa ini, kata Allah, bagiku, dan aku akan memberikan ganjaran tersendiri bagi orang yang melaksanakannya. Betapa khususnya ibadah puasa ini, sampai-sampai Allah memberikan hadiah pintu khusus VIP ketika memasuki surga. Bayangkan kalau kita masuk satu ruangan, kita mendapatkan pintu khusus, barangkali dihamparkan karpet merah di sana, pintunya begitu megah, di mana orang-orang iri lihat, orang-orang yang berpuasa iri melihat kita. Apa spesialnya orang ini sampai bisa memasuki pintu khusus, dan pintu khusus itu bernama ar-rayyan. Yang keenam, puasa juga bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Hadis Nabi SAW, "As-siyam wal Qur'an yasfa'ani li 'abdi yaumil qiyamah." Kata Nabi, puasa dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, hari kiamat begitu dahsyat. Hari kiamat begitu luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran banyak diterangkan bagaimana peristiwa bulu hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Lari dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibati wa bani. Dari sahabatnya, orang dekatnya, bahkan anaknya. Ibu sudah lupa dengan anaknya. Suami sudah lupa dengan istrinya. Semuanya menyelamatkan diri masing-masing. Saking dahsyatnya puluh hari kiamat. Dan di sini, di hari kiamat ini, puasa memberikan syafaat bagi orang yang terbiasa melaksanakannya. Wabil khusus, puasa wajib di bulan suci Ramadan. Yang ketujuh, memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Puasa ini mampu memberikan menghadirkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kata Nabi di dalam hadis beliau, "Lis-shaimi farhatan. Farhatun 'inda al-fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika dia berbuka atau ketika dia mendapatkan Idul Fitri, ketika berhari raya. Yang kedua adalah ketika bertemu dengan Rabb-nya, ketika bertemu dengan Tuhannya. Maka tentu kita di dalam keadaan berpuasa, di dalam kita menahan lapar ini, maka hal yang paling membahagiakan bagi kita adalah ketika kita berbuka puasa, Allah hadirkan di sana. Allah berikan kepada kita reward bahwa kita boleh makan pada saat yang sudah ditentukan. Dan kebahagiaan pula nanti ketika kita sudah selesai 1 bulan penuh, entah 29 atau 30 berpuasa, maka Allah hadirkan di sana Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, di mana pada hari itu kita mendapatkan keberkahan dan juga kesucian seandainya Allah mengampuni, menghapus dosa kita selama sebulan yang lalu, bahkan selama setahun yang lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, selain keutamaan berpuasa yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama, saya membagi ada 3 hikmah puasa minimal. Yang pertama secara ruhiyah atau spiritual, yang kedua adalah ijtimaiyah secara sosial, yang ketiga adalah secara psikiyah atau kesehatan. Dan yang berikutnya adalah sesungguhnya ketika Nabi SAW mencontohkan puasa ini, maka ini adalah suri tauladan bagi kita. Nabi sudah
contohkan bagaimana berpuasa, bagaimana syariat puasa, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik bagimu. Bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan datangnya hari kiamat, dia banyak menyebut nama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, secara ruhiyah puasa itu bisa menguatkan iman dan ketakwaan kita. Di mana orang yang berpuasa bertambah iman dan takwanya. Kenapa? Karena secara ruhiyah dia lebih dekat kepada Allah. Dia dalam keadaan berpuasa, imannya tambah, takwanya tambah. Karena berpuasa ini adalah al-imsak, dari menahan diri. Dan menahan diri ini adalah menahan diri dari sesuatu yang sebelumnya halal di luar bulan Ramadan, ketika di bulan Ramadan menjadi haram. Contohnya, makan di luar Ramadan halal, tetapi saat bulan Ramadan di waktu kita berpuasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, haram bagi kita. Begitu juga minum. Begitu juga hubungan biologi suami istri yang sebelum Ramadan itu dihalalkan pada siang hari, ketika di Ramadan itu diharamkan oleh Allah. Nah, karena kita beriman, karena kita takwa kepada Allah, Allah perintahkan itu semua taat kita. Kenapa kita taat? Karena kita cinta kepada Allah. Maka taat itu adalah buah dari cinta yang maksimal kepada Allah SWT. Yang berikutnya adalah melahirkan ketundukan secara totalitas. Kita tunduk semuanya kepada Allah. Karena orang yang berpuasa ini adalah aktivitas individual. Tidak ada orang yang mengetahui secara persis apakah orang ini sudah batal atau tidak. Contohnya saja, misal kita dalam keadaan berwudu, kita berwudu kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali, satunya ditelan, tidak ada yang tahu. Tetapi karena kita totalitas tunduk kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah Maha melihat, maka kita tidak berani melakukan pelanggaran yang bisa membatalkan puasa itu. Yang berikutnya adalah menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Tentu orang yang berpuasa, dia harus menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena bisa jadi dia terus melaksanakan puasa, dia tidak membatalkan puasanya, tetapi dia mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi sebagaimana yang disabdakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jum'ah atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, kelihatannya ada di puasa, mukanya pucat, kelihatan haus, bibirnya pecah-pecah, tetapi ada pantangan-pantangan puasa yang dia langgar. Dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala puasa kecuali lapar dan haus. Nauzubillah. Yang berikutnya adalah medan pelatihan kesabaran, kejujuran dan kedisiplinan. Kita sabar selama berpuasa. Selama adzan maghrib belum berkumandang, kalau ada makanan jangan disentuh, kalau ada minuman jangan diambil. Selama adzan maghrib belum berkumandang, pantang untuk mencicipi atau memakan menelan makanan. Sabar kita. Maka tentu output setelah Ramadan ini melahirkan kita terlatih menjadi orang-orang yang sabar. Jujur. Tidak akan melakukan kebohongan. Karena orang yang berbohong bisa mengurangi bahkan membatalkan puasanya. Karena puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perkataan yang tercela. Di antaranya adalah kebohongan. Maka dari itu, saat kita berpuasa, kurangi banyak berbicara yang tidak penting, banyaki baca Quran. Kenapa? Karena kita bisa jadi nggak sadar. Saat kita berbicara, saat kita ngobrol, atau saat kita chatting segala macam, ada kebohongan di sana, mengurangi pahala puasa kita. Dan kedisiplinan, disiplin tentu. Ketika sudah adzan subuh atau sebelumnya diingatkan dengan imsak, tidak akan lagi memakan, tidak akan lagi menyantap makanan yang tersedia, walaupun masih banyak, masih ada mungkin ayamnya, opor segala macam masih ada, tetapi karena sudah batasnya adzan subuh tidak boleh lagi menyentuh makanan sampai nanti terbitnya tenggelamnya matahari di adzan maghrib. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa pesantren digital ceramah Ramadan Ukhuwah. Yang kedua adalah sejarah ijtimaiyah atau secara sosial. Secara sosial, puasa ini melatih kita melahirkan rasa solidaritas yang tinggi sesama muslim. Kenapa? Karena puasa ini dijalankan berbarengan serentak. Bukan cuma muslim di Indonesia, tetapi juga muslim seluruh dunia. Serentak, semuanya kompak, malamnya tarawih, tahajud, tadarus, semuanya. Ini melahirkan rasa solidaritas yang tinggi secara terhadap sesama muslim. Bahkan kita bisa merasakan bagaimana orang-orang Islam yang kelaparan, yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang berikutnya adalah media pemersatu umat, karena melalui ibadah ini kita menjadi bersatu, kita menjadi kompak.
yang sebelumnya nggak pernah ketemu satu komplek, ya, ketika puasa minimal ya 10 hari pertama, ya, minimal 10 hari pertama masjid itu penuh, ya, bahkan sampai ke jalanan mungkin langgar-langgar itu penuh, walaupun mungkin fenomenanya berubah ya pada 10 hari kedua atau 10 hari ketiga, tetapi tetap saja ini melahirkan pemersatu umat dan kebersamaan. Dan di antaranya juga dalam memperkuat tali ukhuwah Islamiyah. Yang berikutnya adalah mengurangi tindakan kriminal dan bentuk-bentuk kemaksiatan. Kita ingat bahwa ya, di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Kalau ada masih kemaksiatan, ya, berarti bukan setan, memang dirinya masih ada sifat-sifat syaitania di dalam dirinya. Nah, hadirin dari mata Allah, yang terakhir adalah tentang bagaimana hikmah puasa ini dari sihir, dari kesehatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Summu tasihu." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nu'aim dan Abu Nu'aim. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah, sudah banyak pakar-pakar kesehatan, sudah banyak dokter bahkan tenaga kesehatan ya, yang menyatakan dan bahkan di dalam penelitian menyatakan bahwa berpuasa itu justru menyehatkan, bukan menyakitkan. Kalau kita puasa, kita sakit berarti bukan salah puasanya. Kita yang mungkin salah dalam menjalankan puasanya, atau memang ada penyakit di dalam diri kita, atau apapun itu. Yang jelas adalah bahwa puasa itu menyehatkan. Bahkan ya, di musim pandemi ini banyak dari pakar-pakar kesehatan itu yang menyarankan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan cara berpuasa. Atau dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga dinyatakan bahwa segala sesuatu ada zakatnya, dan zakat tubuh itu adalah puasa. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir pada diri manusia melalui aliran darah kita. Karena itu sempitkanlah alirannya dengan berpuasa. Maka salah satu media kita menahan diri dari bermaksiat kepada Allah adalah dengan berpuasa. Karena berpuasa adalah sarana kita menyempitkan aliran darah dengan berlapar. Dan di situ setan terhalang jalannya untuk masuk ke dalam tubuh kita. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah, di antara alasan kenapa kita harus berpuasa, keutamaan puasa, hikmah puasa, dan juga amaliyah-amaliyah kita di bulan Ramadan ini semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga kelimpahan pahala dari Allah SWT. Demikianlah ceramah Ramadan ukhuwah pada hari ini. Semoga Allah menambah berkah kepada kita, panjangkan umur kita sampai kita menyelesaikan 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, sampai kita bertemu di Idul Fitri, kita bisa pulang kampung berkumpul bersama keluarga, dan tentu tetap menjalankan protokol kesehatan karena kita memang masih berada di pandemi. Baik, di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan beberapa pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Mari sambut Ramadan yang penuh berkah agar kita selamat di akhirat nanti. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya terlalu panjang, tidak sempat menyiapkan takjil lagi. Burung irian, burung cendrawasih, si burung dara dari Papua, cukuplah marjan dan biji selasih, serta kurma takjil berbuka. Ke Martapura membeli kopiah. Kopiah dipakai oleh paman utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.